Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum ayyuhal ikhwah dalam program belajar bahasa Arab dengan kitab Durusul Lughatil Arabiyyah wa Syarhuha. Di pertemuan kali ini kita akan melanjutkan program pembelajaran bahasa Arab dengan menggunakan kitab Durusul Lughah yang akan disertakan pula dengan kitab syarahnya, berupa penjelasan kaedah-kaedah yang terkandung di dalam kitab Durusul Lughah. Bagi yang ingin memiliki kitab-kitab tersebut dapat menghubungi nomor kontak ataupun link pembelian yang telah kami sediakan di deskripsi video di bawah. Pada pertemuan yang sebelumnya, Ad-Darsul Khamis, pelajaran yang kelima, kita telah mempelajari tentang mudhof atau kata yang disandarkan dan mudhof ilaih, kata yang menjadi sandaran. Kemudian kita juga telah mempelajari tentang harfun nida, yaitu kata seruan ataupun kata panggilan. Maka di pertemuan kali ini, Ad-Darsus Sadis, pelajaran yang keenam, kita akan mempelajari kata tunjuk jarak dekat untuk jenis perempuan, yaitu lafaz hadhihi. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita mulai saja pembahasannya. Ad-Darsus Sadis, pelajaran yang keenam, hadhihi, tentang kata tunjuk jarak dekat atau isim isyarah lil qarib, hadhihi. Di layar kita melihat terdapat tulisan yang diantaranya dalam bentuk tanya jawab, dan di sampingnya terdapat gambar petunjuk untuk pelajaran kali ini. Kita mulai. Hadza bnu Hamidin wa hadhihi bintu Yasirin. Ini anak laki Hamid dan ini anak perempuan Yasir. Ibnu Hamidin jalisun wa bintu Yasirin waqifatun. Anak laki Hamid duduk dan anak perempuan Yasir berdiri. Man hadhihi, siapakah ini? Hadhihi ukhtul muhandisi. Ini saudari insinyur itu. Ahia aidon muhandisatun. Apakah dia juga seorang insinyur? La, hiya tobibatun. Bukan, dia seorang dokter. Sayyaratu man hadhihi, mobil siapakah ini? Hadhihi sayyaratul mudiri, ini mobil kepala sekolah itu. Ma hadhihi, apakah ini? Hadhihi mikwatun, ini sebuah setrika. Kita beralih kepada halaman yang berikutnya. Liman hadhihi, milik siapakah ini? Hadhihi li Khalidin, ini miliknya Khalid. Adarrojatu Anasin hadhihi, apakah ini sepedanya Anas? La, hadhihi darrojatu Ammarin, bukan, ini sepedanya Ammar. Hadhihi jadidatun, ini sepedanya baru. Wadarrojatu Anasin qodimatun, dan sedangkan sepedanya Anas lama. Hadhihi sa'atu Aliyin, ini jamnya Ali. Hiya jamilatun jiddan, ia indah sekali. Hadhihi mil'aqatu wa hadhihi
kidrun. Ini sendok dan ini periuk ataupun panci. Al-mil'aqatu fil kidri. Sendok itu ada di dalam periuk. Hadhihi baqaratul fallahi. Ini sapinya petani. Hadza anfun wa hadza famun. Ini hidung dan ini mulut. Kita beralih ke halaman yang berikutnya. Hadhihi uzunun wa hadhihi ainun. Ini telinga dan ini mata. Wa hadhihi yadun wa hadhihi rijlun. Dan ini tangan dan ini kaki. Setelah pelajaran pada dars awal yang terdahulu, kita telah mempelajari kata tunjuk jarak dekat hadza, maka di dars yang ke-6 ini kita akan mempelajari kata tunjuk jarak dekat hadhihi. Sebagaimana kata hadza, kata hadhihi juga merupakan isim yang berfungsi sebagai kata tunjuk jarak dekat, yang maknanya adalah ini. Dan kata hadhihi ini digunakan untuk penunjukan berjumlah tunggal ataupun satu, baik itu untuk yang berakal seperti manusia dan juga yang tidak berakal selain manusia seperti hewan dan benda mati. Lalu yang membedakan antara lafaz hadza dengan hadhihi adalah peruntukan jenis gendernya. Kata hadza digunakan hanya untuk gender lelaki, sedangkan lafaz hadhihi hanya digunakan untuk gender perempuan. Dan yang seperti kita lihat pada pelajaran tadi, isim yang berada setelah lafaz hadhihi selalu isim berjenis mu'annas, baik itu julukan ataupun nama yang menunjukkan kepada perempuan, seperti bintu dan ukhtu. Lalu ada juga yang isimnya berakhiran tak marbutoh seperti lafaz muhandisah, tobibah, sayyaroh, mikwah, dan bakoroh. Dan yang terakhir ada juga isim mu'annas yang berasal dari anggota badan yang double ataupun berpasangan, seperti lafaz uzunun, yadun, dan rijlun. Pada pembahasan isim mu'annas ini, alhamdulillah pada video dars yang kedua lalu, kita juga telah mempelajarinya yang disertai dengan ciri-cirinya. Bagi yang belum mempelajarinya, silahkan melihat pada video dars yang kedua. Kemudian pada lafaz hadhihi ini termasuk ke dalam lafaz isim ma'rifah yang mabni, artinya baku ataupun tetap, sehingga bentukan ataupun akhiran lafaznya tidak akan pernah berubah menjadi lafaz hadhiha ataupun hadhihu. Keadaan akhiran lafaznya selalu dalam bentuk seperti itu, hadhihi. Untuk lebih jelasnya, lafaz isim jika ditinjau dari perubahan harokat akhirnya terbagi ke dalam dua jenis. Jenis yang pertama yaitu isim mabni. Isim mabni adalah isim yang harokat akhirnya tetap dan tidak bisa berubah. Seperti isim isyarah ataupun kata tunjuk hadza dan hadhihi. Kemudian ada kata tanya ataupun isim istifham yang sudah kita pelajari seperti man, ma, mata, dan aina. Dan masih banyak lagi yang insya Allah akan kita jelaskan secara bertahap di pertemuan yang selanjutnya. Jenis yang kedua adalah isim mu'rab.
Isim mu'rob adalah isim yang harokat akhirnya bisa berubah-ubah dan perubahan harokatnya biasanya disebabkan oleh masuknya amil, yaitu faktor ataupun penyebab. Contohnya seperti pada kalimat khoroja Muhammadun. Muhammad telah keluar. Contoh yang kedua, ro'aitu Muhammadan. Saya telah melihat Muhammad. Contoh yang ketiga, salamtu ala Muhammadin. Saya telah mengucapkan salam kepada Muhammad. Kita perhatikan pada huruf dal yang berada di akhir lafaz Muhammad yang telah digaris bawahi. Di sini kita bisa melihat bahwa harokatnya bisa berubah-ubah. Bisa dibaca dommatain, bisa dibaca fathatain, dan juga bisa dibaca kasrotain. Dikarenakan adanya amil pada isim-isim tersebut. Dan dari sini tentunya masih banyak amil-amil yang lainnya yang akan kita pelajari nanti secara bertahap. Saat ini kita hanya fokuskan pada perbedaan isim mabni dan isim mu'robnya saja. Pelajaran terakhir yang dapat kita petik dari pembelajaran tadi adalah penggunaan lafaz aidon yang maknanya juga dan lafaz jiddan yang maknanya sangat, di mana kedua lafaz tersebut terdapat dalam kalimat ahia aidon muhandisatun. Apakah dia juga seorang insinyur? Dan pada kalimat hiya jamilatun jiddan, dia indah sekali. Kedua lafaz ini yaitu lafaz aidon dan jiddan biasa digunakan dalam bentuk jumlah ismiyah, baik itu untuk muzakkar maupun muannas. Bentukan lafaznya tetaplah sama, tidak berubah, yaitu dalam bentuk mansub berupa harokat fathatain yang berfungsi sebagai maf'ul mutlak. Dan maf'ul mutlak itu sendiri adalah lafaz yang digunakan untuk mempertegas dan menguatkan makna isim yang sebelumnya. Kita lanjutkan kepada latihan-latihan yang ada pada dars as-sadis ini. Tamarinu, latihan-latihan. Iqra waktub, baca dan tulislah. Al-awwal, hadza masjidun wa hadhihi madrasatun. Ini masjid dan ini sekolah. As-sani, yang kedua, man hadhihi, siapakah ini? Jawab, hadhihi ukhtu Abbasin. Ini saudarinya Abbas. As-salis, yang ketiga, hadza dikun wa hadhihi dajajatun. Ini ayam jantan dan ini ayam betina. Ar-rabi, yang keempat, haza benul mudiri wa hadhihi bintul mudarrisi. Ini anak laki kepala sekolah itu dan ini anak perempuan guru itu. Al-khamis, yang kelima, hadhihi ummu Yasirin. Ini ibunya Yasir. As-sadis, yang keenam, aina kidrul lahmi, di mana periuknya daging? Jawab, hiya fis sallajati. Ia di dalam kulkas. As-sabi, yang ketujuh, hadza babun wa hadhihi nafidatun. Ini pintu dan ini jendela. Di sini terdapat catatan yang harus kita pahami bahwasanya isim istifham merupakan bentuk dari isim nakiroh. Dan karena bentukannya nakiroh, maka kedudukannya di dalam sebuah kalimat adalah sebagai khobar.
Maka jika ada isim istifham di awal kalimat, lalu setelahnya adalah isim, bisa dipastikan susunan kalimat tersebut adalah mubtada dan khobar. Walaupun seperti kita ketahui, hukum dari asal mubtada letaknya selalu berada di awal kalimat, dan tentunya dia haruslah berjenis ma'rifah. Namun karena khobarnya berupa isim istifham ataupun kata tanya, maka mubtadanya diletakkan di akhir kalimat alias ditukar posisi katanya. Contohnya seperti man hadza, siapakah ini? Pada contoh kalimat tanya di atas susunannya seperti lafaz man sebagai khobar muqaddam atau khobar yang posisinya didahulukan. Lalu lafaz yang kedua yaitu lafaz hadza sebagai mubtada muakhor, yaitu mubtada yang posisinya diakhirkan. Kita lanjut kepada halaman yang berikutnya, masih dalam latihan-latihan. Pada latihan yang kedua di sini, terlihat terdapat banyak gambar-gambar yang dimana dari gambar-gambar tersebut kita akan membuat sebuah pertanyaan menggunakan isim istifham ma, yaitu apakah, yang disandingkan dengan lafaz hadza ataupun hadhihi. Tentunya lafaz hadza dan hadhihi ini kita sesuaikan dengan gender pada gambar yang akan kita buat pertanyaannya. Apakah itu muzakkar ataupun muannas? Jika dalam gambar tersebut adalah muzakkar, kita gunakan lafaz hadza. Lalu jika dalam gambar tersebut adalah muannas, kita gunakan lafaz hadhihi. Kita awali dari gambar yang di samping kanan, lalu dilanjutkan kepada gambar yang di samping kiri. Kita mulai. Gambar yang pertama adalah gambar pena yang menunjukkan kepada jenis muzakkar. Maka bentuk pertanyaan yang digunakan adalah ma hadza, apakah ini? Jawab hadza qalamun, ini pena. Selanjutnya gambar yang kedua adalah gambar sendok yang menunjukkan kepada jenis muannas. Maka bentuk pertanyaan yang digunakan adalah ma hadhihi, apakah ini? Jawab hadhihi mil'aqatun, ini sendok. Selanjutnya gambar yang ketiga yaitu gambar kitab ataupun buku yang menunjukkan kepada jenis muzakkar. Maka bentuk pertanyaan yang digunakan adalah ma hadza, apakah ini? Jawab hadza kitabun, ini kitab ataupun buku. Selanjutnya gambar yang keempat adalah gambar kemeja yang menunjukkan kepada jenis muzakkar. Maka bentuk pertanyaan yang digunakan adalah ma hadza, apakah ini? Jawab hadza qamisun, ini kemeja. Kita turun ke bawah. Gambar selanjutnya adalah gambar rumah yang menunjukkan kepada jenis muzakkar. Maka bentuk pertanyaan yang digunakan adalah ma hadza, apakah ini? Jawab hadza baitun, ini rumah. Selanjutnya adalah gambar jam yang menunjukkan kepada jenis muannas. Maka bentuk pertanyaan yang digunakan adalah ma hadhihi, apakah ini? Jawab hadhihi sa'atun, ini jam. Selanjutnya adalah gambar kendaraan ataupun mobil yang menunjukkan kepada jenis muannas. Maka bentuk pertanyaan yang digunakan adalah ma hadhihi, apakah ini?
Jawab, hadhihi sayyaratun. Ini mobil. Selanjutnya adalah gambar pintu yang menunjukkan kepada jenis muzakkar. Maka bentuk pertanyaan yang digunakan adalah ma hadza, apakah ini? Jawab, hadza babun. Ini pintu. Kita turun ke bawah. Di sini terdapat gambar sepasang kaki yang menunjukkan kepada jenis muannas. Maka bentuk pertanyaan yang digunakan adalah ma hadhihi, apakah ini? Jawab, hadhihi rijlun. Ini kaki. Gambar yang selanjutnya adalah gambar sepeda yang menunjukkan kepada jenis muannas. Maka bentuk pertanyaan yang digunakan adalah ma hadhihi, apakah ini? Jawab, hadhihi darrajatun. Ini sepeda. Gambar selanjutnya adalah gambar kunci yang menunjukkan kepada jenis muzakkar. Maka bentuk pertanyaan yang digunakan adalah ma hadza, apakah ini? Jawab, hadza miftahun. Ini kunci. Kita turun ke bawah. Di sini terdapat gambar mulut yang menunjukkan kepada jenis muzakkar. Maka bentuk pertanyaan yang digunakan adalah ma hadza, apakah ini? Jawab, hadza famun. Ini mulut. Gambar selanjutnya adalah gambar panci ataupun periuk yang menunjukkan kepada jenis perempuan. Maka bentuk pertanyaan yang digunakan adalah ma hadhihi, apakah ini? Jawab, hadhihi kidrun. Ini periuk ataupun panci. Gambar selanjutnya adalah gambar tangan yang menunjukkan kepada jenis muannas. Maka bentuk pertanyaan yang digunakan adalah ma hadhihi, apakah ini? Jawab, hadhihi yadun. Ini tangan. Gambar yang selanjutnya adalah gambar hidung yang menunjukkan kepada jenis muzakkar. Maka bentuk pertanyaan yang digunakan adalah ma hadza, apakah ini? Jawab, hadza anfun. Ini hidung. Kita turun ke bawah. Di sini terdapat gambar lemari es yang menunjukkan kepada jenis muannas. Maka bentuk pertanyaan yang digunakan adalah ma hadhihi, apakah ini? Jawab, hadhihi sallajatun. Ini lemari es. Selanjutnya adalah gambar masjid yang menunjukkan kepada jenis muzakkar. Maka bentuk pertanyaan yang digunakan adalah ma hadza, apakah ini? Jawab, hadza masjidun. Ini masjid. Selanjutnya adalah gambar setrika yang menunjukkan kepada jenis muannas. Maka bentuk pertanyaan yang digunakan adalah ma hadhihi, apakah ini? Jawab, hadhihi mikwatun. Ini setrikaan. Selanjutnya adalah gambar bintang yang menunjukkan kepada jenis muzakkar. Maka bentuk pertanyaan yang digunakan adalah ma hadza, apakah ini? Jawab, hadza najmun. Ini bintang. Dan gambar yang terakhir adalah gambar kursi yang menunjukkan kepada jenis muzakkar. Maka bentuk pertanyaan yang digunakan adalah ma hadza, apakah ini? Jawab, hadza kursiun. Ini kursi.
Kita pindah ke halaman yang berikutnya. Masih dalam latihan-latihan. Iqra'il misala wa kawin jumalan ala girorihi. Bacalah contoh dan buatlah kalimat seperti contoh tersebut. Tips sebelum melaksanakan latihan ini adalah untuk membentuk jenis kata mu'annas, di antaranya dengan cara menambahkan huruf ta marbuthoh di akhir lafaz isim yang memungkinkan. Seperti pada lafaz tolibun menjadi tolibatun. Kita mulai dari contohnya. Al-awwal Muhammadun tolibun. Muhammad seorang siswa. Pada bentukan mu'anasnya, Aminatu tolibatun. Aminah seorang siswi. As-sani Hamidun tobibun. Hamid seorang dokter. Pada bentukan mu'anasnya, Fatimatu tobibatun. Fatimah seorang dokter. As-salis huwa muslimun. Dia seorang muslim. Bentukan mu'anasnya, hiya muslimatun. Dia seorang muslimah. Ar-rabi yang keempat, al-babu muglakun. Pintu itu tertutup. Bentukan mu'anasnya, an-nafidhatu muglaqotun. Jendela itu tertutup. Al-khomis yang kelima, al-mindilu wasihun. Sapu tangan itu kotor. Pada bentukan mu'anasnya, al-yadu wasikhatun. Tangan itu kotor. As-sadis yang keenam, asyayu harun. Teh itu panas. Pada bentukan mu'anasnya, al-qohwatu harrotun. Kopi itu panas. As-sabi yang ketujuh, al-masjidu ba'idun. Masjid itu jauh. Pada bentukan mu'anasnya, al-madrasatu ba'idatun. Sekolah itu jauh. As-samin yang kedelapan, at-thalibu maridun. Siswa itu sakit. Pada bentukan mu'anasnya, at-thalibatu maridotun. Siswi itu sakit. At-tasi yang kesembilan, al-hisonu sari'un. Kuda itu cepat. Pada bentukan mu'anasnya, as-sayyaratu sari'atun. Mobil itu cepat. Al-asir yang ke-10, al-qamaru jamilun. Bulan itu indah. Pada bentukan mu'anasnya, asyamsu jamilatun. Matahari itu indah. Al-hadi asar yang ke-11, al-abu jalisun. Bapak itu duduk. Pada bentukan mu'anasnya menjadi al-ummu jalisatun. Ibu itu duduk. Kita lanjutkan kepada latihan yang keempat. Sohihil jumalal atiyata. Betulkanlah kalimat-kalimat berikut. Al-awwal, hakibatu man hadza. Tas siapakah ini? Yang salah dalam bentuk kalimat ini adalah lafaz hadza. Seharusnya lafaz hadhihi. Karena lafaz hakibatu berjenis isim mu'annas.
Maka bentuk kalimat yang benar adalah haqibatu man hadhihi. As-sani yang kedua, al-ghurfatu maftuhun. Kamar itu terbuka. Yang salah dalam bentuk kalimat ini adalah lafaz maftuhun. Seharusnya lafaznya menjadi maftuhatun. Karena lafaz al-ghurfatu berjenis isim mu'annas yang menyesuaikan dengan isim setelahnya. Maka bentuk kalimat yang benarnya adalah al-ghurfatu maftuhatun. Kamar itu terbuka. As-salis yang ketiga, hadhihi sayyarotut tobibi. Ini mobil dokter itu. Yang salah dalam bentuk kalimat ini adalah lafaz tobibi. Seharusnya lafaznya adalah tobibatun. Karena lafaz sayyarotut berjenis isim mu'annas yang harus disesuaikan dengan lafaz tobibatun. Maka bentuk kalimat yang benar adalah hadhihi sayyarotut tobibati. Ini mobil dokter itu. Ar-rabi yang keempat, hadhihi miftahus sayyaroti. Ini kunci mobil itu. Yang salah dalam bentuk kalimat ini adalah lafaz hadhihi. Seharusnya lafaznya adalah hadza. Karena lafaz miftahun berjenis isim muzakkar. Maka bentuk kalimatnya yang benar adalah hadza miftahus sayyaroti. Ini kunci mobil itu. Al-khamis yang kelima, aina sayyaratu? Di manakah mobil itu? Jawab, huwa fisyari. Dia di jalan. Yang salah dalam bentuk kalimat ini adalah lafaz huwa. Seharusnya lafaznya adalah lafaz hiya. Karena lafaz as-sayyaratu berjenis isim mu'annas. Maka bentuk kalimat yang benar adalah aina sayyaratu? Di manakah mobil itu? Jawab, hiya fisyari. Dia di jalan. Pelajaran yang bisa kita ambil dari latihan tadi adalah pada kalimat haqibatu man hadhihi. Tas siapakah ini? Pada kalimat pertanyaan semacam ini merupakan bentuk kalimat dari mubtada dan khobar yang susunannya seperti lafaz haqibatu man merupakan khobar muqaddam, yaitu khobar yang didahulukan, di mana lafaz haqibatu merupakan mudhof dan lafaz man sebagai mudhof ilaih. Sedangkan pada lafaz isim isyarah yaitu hadhihi adalah sebagai mubtada yang diakhirkan. Kita beralih ke halaman yang berikutnya. Latihan yang kelima, Iqra waktub ma'adobti awakhiril kalimati. Bacalah dan tulislah dengan memberi harokat di akhir kata-katanya. Al-awwal, hadza li Muhammadin wa dzalika li Hamidin. Ini miliknya Muhammad dan itu miliknya Hamid. As-sani yang kedua, liman hadhihi, milik siapakah ini? Hadhihi liyasirin, ini miliknya Yasir. As-salis yang ketiga, alhamdulillahi, segala puji hanya milik Allah. Ar-rabi yang keempat, lillahil masyriku wal maghribu, milik Allah apa yang di timur dan yang apa yang di barat.
Pada latihan ini, kita bisa pelajari penggunaan huruf jar yang lain, yaitu li yang maknanya untuk atau milik. Dan jika disandingkan dengan huruf istifham man, maka fungsinya menjadi kata tanya untuk menanyakan kepemilikan. Dan cara pembacaan huruf jar li ini bisa berubah menjadi fathah, tergantung isim yang berada setelahnya. Jika setelah huruf jar li adalah lafaz isim yang menunjukkan pemiliknya, maka dibaca dengan harokat kasroh. Seperti pada contoh, li Muhammadin miliknya Muhammad dan lit tolibi milik murid itu. Atau bisa juga isim setelahnya adalah kata ganti yang bersambung ataupun domir mutasil untuk saya. Seperti hadza li, ini milik saya. Namun jika setelah huruf jar li adalah kata ganti bersambung ataupun domir mutasil selain saya, maka pembacaan huruf jarnya menggunakan harokat fathah. Contohnya seperti pada lafaz laha dan lahu yang artinya miliknya. Kemudian laka yang artinya milikmu, lana milik kita, lakum milik kalian, dan lahum milik mereka. Setelah menyelesaikan latihan-latihan yang ada pada dars as-sadis ini, penulis mengumpulkan kosakata yang baru yang bisa dihafalkan untuk membantu pelajaran-pelajaran yang akan datang nanti. Kosakata yang baru tersebut adalah al-mikwatu, setrika itu. Ad-darrajatu, sepeda itu. Al-mil'aqatu, sendok itu. Al-qidru, periuk atau panci itu. Al-baqaratu, sapi itu. Al-fallahu, petani itu. Al-anfu, hidung itu. Al-famu, mulut itu. Al-uzunu, telinga itu. Al-yadu, tangan itu. Ar-rijlu, kaki itu. Asyayu, teh itu. Al-ummu, ibu itu. As-sallajatu, lemari es atau kulkas itu. Al-qahwatu, kopi itu. Sari'un, cepat. An-nafizatu, jendela itu. Jiddan, sangat. Baik, sekarang kita beralih kepada penjelasan ataupun syarah dari Durusul Lughoh jilid pertama, pelajaran Ad-Darsus Sadis. Kita buka buku syarahnya. Ad-Darsus Sadis, pelajaran yang ke-6. Hadhihi, kata tunjuk ini. Hadhihi ismu isyaratin lil mufradil muannasil qaribil aqili wa ghairil aqili. Lafaz hadhihi adalah kata tunjuk berjumlah tunggal bagi jenis perempuan berjarak dekat, baik itu yang berakal seperti manusia maupun yang tidak berakal seperti hewan dan benda mati. Dan di bawah disertakan contoh-contohnya. Al-aqil untuk yang berakal seperti hadhihi khadijatu, ini Khadijah. Hadhihi bintun, ini anak perempuan. Hadhihi ukhtul muhandisi, ini saudarinya insinyur itu. Lalu untuk contoh yang ghairul aqil atau buat yang tidak berakal seperti hadhihi sayyaratun, ini mobil. Hadhihi mikwatun, ini setrikaan. Hadhihi darrajatu Anasin, ini sepedanya Anas.
Lalu contoh yang lainnya, amsilatun ukhra, hadhihi udhunun, wa hadhihi ainun. Ini telinga dan ini mata. Hadhihi yadun wa hadhihi rijlun. Ini tangan dan ini kaki. Lalu contoh yang lainnya, hadhihi mil'aqatun wa hadhihi kidrun. Ini sendok dan ini periuk atau panci. Di bawah terdapat dua contoh dan salah satunya adalah merupakan contoh yang salah. Kita lihat, hadhihi anfun wa hadhihi famun. Di sini kita melihat lafaz anfu yang maknanya hidung dan lafaz famun yang artinya mulut merupakan anggota tubuh yang tidak memiliki pasangan atau ganda. Maka lafaz tersebut tidak termasuk ke dalam jenis isim mu'annas. Maka yang benar adalah menggunakan isim isyarah hadza untuk muzakkar. Hadza anfun wa hadza famun. Ini hidung dan ini mulut. Pembahasan selanjutnya adalah tentang jumlah ismiyah. Al-jumlatul ismiyatu. Al-jumlatul ismiyatu tatakawwanu min kalimataini tufidani maknan tamman mufidan. Jumlah ismiyah adalah kalimat sempurna yang terdiri dari dua kata dan dapat memberikan faedah makna yang sempurna. Sederhananya yaitu sebuah kalimat yang dimulai dengan isim, sehingga kalimat tersebut dinamai jumlah ismiyah. Susunan kalimat yang seperti ini dinamai pula dengan sebutan jumlah mufidah, atau sebuah susunan kalimat yang memberikan makna sempurna untuk dipahami. Dan yang perlu diingat juga dalam pelajaran ini adalah setiap kalimat yang dimulai dengan kata benda ataupun isim, maka susunan kalimatnya adalah mubtada dan khobar. Dan seperti yang sudah kita ketahui, mubtada adalah isim makrifah yang marfu dan posisinya selalu berada di awal kalimat. Sedangkan khobar adalah isim nakiroh yang marfu yang fungsinya menerangkan dari mubtada. Contohnya bisa kita lihat di layar. Terdapat contoh jumlah mufidah dalam bentuk jumlah ismiyah dengan susunannya seperti mubtada dan khobar. Kita bacakan, Muhammadun thalibun. Muhammad seorang siswa. Al-babu muklakun. Pintu itu tertutup. Al-mindilu wasikhun. Sapu tangan itu kotor. Huwa muslimun. Dia seorang muslim. Dzalika qamarun. Itu bulan. Pada contoh yang kita telah sebutkan tadi, semuanya menunjukkan kepada muzakkar. Sekarang kita lanjutkan kepada contoh yang di bawahnya. Fatimatu thalibatun. Fatimah seorang siswi. An-nafizatu maftuhatun. Jendela itu terbuka. Al-qahwatu lazizatun. Kopi itu enak ataupun sedap. Hiya muslimatun. Dia perempuan seorang muslimah. Tilka syamsun. Itu matahari. Pada contoh-contoh yang tadi, semuanya menunjukkan kepada isim mu'annas. Kita lanjutkan pada bagian bawahnya. Terdapat contoh susunan kalimat yang salah dengan contoh susunan kalimat yang benar. Kita akan melihat kekeliruan seperti apa dari setiap contoh tersebut beserta pengkoreksiannya. Kita lihat.
Haqibatu man hadza, tas siapakah ini? Yang salah dalam bentuk kalimat ini adalah lafaz hadza. Seharusnya adalah lafaz hadhihi. Karena pada lafaz haqibatu berjenis isim muannas, maka bentuk kalimatnya yang benar adalah haqibatu man hadhihi. Begitu pula dengan contoh yang berikutnya, al-ghurfatu maftuhun. Di sini yang salah dalam bentuk kalimatnya adalah lafaz maftuhun. Seharusnya lafaz tersebut adalah maftuhatun. Karena di sini lafaz al-ghurfatu berjenis isim muannas. Maka untuk menyesuaikan dengan isim tersebut, bentukan kalimat yang benar adalah al-ghurfatu maftuhatun. Kamar itu terbuka. Pembahasan terakhir dari Syarah Durusul Lughoh ini adalah penjelasan susunan mubtada dan khobar. Seperti pada contoh Muhammadun thalibun. Muhammad seorang siswa. Lafaz Muhammadun adalah mubtada dan thalibun sebagai khobarnya. Begitu pula dengan contoh yang berikutnya, tilka syamsun, itu matahari. Lafaz tilka adalah sebagai mubtada dan lafaz syamsun adalah sebagai khobarnya. Demikianlah materi pembelajaran dari kitab Durusul Lughoh jilid yang pertama, Ad-Darsus Sadis, pelajaran yang ke-6. Pembahasan tentang isim isyarah, hadhihi, dan jumlah ismiyah. Kami mohon maaf jika dalam penyampaian video ini terjadi kekeliruan ataupun hal-hal yang tidak berkenan. Dan jika ada materi pembahasan yang terlewati, teman-teman bisa melihat video sebelumnya yang ada di daftar playlist video pembelajaran Durusul Lughoh pada channel ini. Saya mohon pamit undur diri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.